nyemplung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya saya ucapkan untuk kelompok G. Baik, pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami dari kelompok F untuk mempresentasikan hasil belajar kami dengan judul fungsi hormon dalam proses pembentukan telur. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Mbak Hani Lutfianti dengan NIM 001, Amelia Vitaguri dengan NIM 058, ada Atma Aleta Setiawan dengan NIM 116, Arif Takihudin dengan NIM 142, Nabila Afilia Kanahaya dengan NIM 226, dan ada saya sendiri Muhammad Prayoga Danwarta dengan NIM 237. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ke materi. Ya, yang pertama itu ada alur pembentukan telur ya. Yang pertama itu pembentukan ovarium, pembentukan ovum di ovarium, yaitu dengan bantuan progesteron ya, hormon progesteron. Kemudian setelah ovum ini matang akan ditangkap oleh infundibulum dan terjadi sekitar dengan waktu kurang lebih 15-20 menit. Kemudian setelah dari infundibulum, ovum akan masuk ke magnum. Maksud di magnum ini akan terjadi pembentukan albumen atau bodi telur gitu, sekitar 3-3,5 jam. Kemudian masuk ke ismus. Di ismus ini terjadi pembentukan kerabang tipis dengan kisaran waktu 1,5 jam. Kemudian dari ismus lanjut ke uterus, di mana uterus sendiri ini merupakan proses yang paling lama, sekitar 20-21 jam, di mana terjadi pembentukan kerabang tebal atau yang bisa kita lihat cangkang gitu. Terus kemudian dari uterus akan menuju ke vagina sebagai untuk oviposisi telur. Kemudian dari vagina ini fungsinya untuk membentuk kutikula melapisi telur bagian luar agar mencegah mikroorganisme masuk ke dalam telur. Kemudian dari vagina tersebut akan masuk lagi ke kloaka ya. Kloaka ini untuk mendeposisi telur hingga siap untuk dikeluarkan. Lanjut, ada hormon yang berkontribusi serta fungsinya di setiap bagian. Jadi yang pertama itu ada hormon follicle stimulating hormone atau VSH. Itu terdapat pada folikel, terus ada memiliki fungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan telur. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH, itu terdapat pada folikel yang berfungsi memecah membran folikel dan pemicu proses ovulasi, merangsang oosit lepas dari folikel degraft. Kemudian ada inhibin, itu terdapat pada folikel juga, terus memiliki fungsi menekan level VSH sehingga folikelnya matang terbatas. Ya, hormon selanjutnya ada estrogen. Estrogen adalah hormon utama yang bekerja pada tahap awal siklus reproduksi ayam. Di dalam folikel, estrogen berperan penting dalam perkembangan oosit, yakni sel telur yang sedang tumbuh. Selain itu, estrogen juga berfungsi mempersiapkan saluran reproduksi agar siap menerima telur yang akan terbentuk, termasuk membantu penebalan jaringan dan menstimulasi pertumbuhan oviduct.
Terus di magnum, salah satu segmen saluran reproduksi, estrogen membantu dalam proses pembentukan albumen atau putih telur, yang merupakan bagian paling besar dari isi telur. Terus ada progesteron, itu yang dikenal sebagai hormon pemicu ovulasi. Hormon ini merangsang pelepasan LH yang sangat krusial untuk terjadinya ovulasi atau pelepasan oosit yang matang dari ovarium. Selain itu, progesteron juga berfungsi dalam mempertahankan kondisi uterus agar mampu melakukan deposisi kalsium, yaitu penempatan kalsium yang diperlukan untuk membentuk kerabang telur di bagian uterus. Yang terakhir ada prostaglandin, itu terdiri dari 3 jenis, ada PGF2A, terus PGE1, dan PGE2. Hormon-hormon ini berperan dalam proses akhir, yaitu ovoposisi atau proses pengeluaran telur. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan kontraksi otot reproduksi, terutama di uterus dan oviduct, sehingga membantu mendorong telur keluar dari tubuh ayam tanpa adanya kontraksi yang efektif, telur bisa tertahan dan memicu gangguan reproduksi. Selanjutnya ada pemicu stres pada unggas. Yang pertama itu ada suhu. Jadi suhunya itu harus optimal. Itu apabila suhunya terlalu rendah dan terlalu tinggi itu akan menyebabkan stres. Lalu yang kedua itu ada kepadatan populasi. Apabila kepadatannya itu tinggi, itu akan menyebabkan persaingan pada ternak dan itu juga memicu stres. Lalu ada bising, yaitu suara-suara keras ya. Itu akan memicu stres juga buat ternak. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada perubahan rutinitas. Itu misalnya kayak perubahan mendadak dalam jadwal pakan. Nah, itu tuh akan membuat ternaknya juga stres. Nah, akibat dari stres ini itu akan meningkatkan hormon, yaitu hormon kortikosteron. Nah, dari hormon kortikosteron ini itu akan meningkatkan akan menyebabkan gangguan pada pembentukan telur, yang dimana itu akan menurunkan dari produksi telurnya sendiri. Halo, masuk nggak? Oke, Ya, masuk. jadi apa yang sebenarnya akan terjadi kalau kadar hormon kortikosteron meningkat di dalam tubuh ternak? Jadi kalau ternak mengalami stres, itu akan memicu kortikosteron di dalam tubuh untuk meningkat. Nah, gluconeogenesis ini kan akan mengubah protein menjadi glukosa. Glukosa ini akan dimanfaatkan oleh tubuh ternak sebagai energi dalam produksi dan reproduksi. Nah, tapi kalau ternak stres, energinya itu justru akan dialihkan untuk proses homeostatis untuk menstabilkan keadaan di dalam tubuh. Nah, karena energinya ini dialihkan, jadinya ketersediaan protein yang berguna dalam pembentukan telur itu berkurang. Kalau proses ini terjadi secara Kelompok kami gunakan. Baik, untuk sesi materi sudah cukup. Mungkin dari kelompok G ada yang mau bertanya, silahkan. Oh ya, Mbak Naila. Mbak Renata silahkan. Nama NIM jangan lupa. Perkenalkan saya, suaraku masuk nggak? Masuk. Kenalkan saya Nela Medianata dengan NIM D1A02305 dari kelompok G.
Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin bahwa dari pemicu stres itu menyebabkan tingginya hormon kortikosteron. Nah, itu bagaimana sih cara menurunkan dari hormon kortikosteronnya pada ternak? Cukup, Mbak? Cukup. Oke, mungkin kita sambung dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, Mbak Indah. Silahkan, Mbak Indah. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi Siregar dengan NIM D1A023037. Di sini saya mau bertanya, suhu optimal untuk peternakan ayam petelur itu berapa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebentar. Oke, saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Mbak Naila yang bertanya bagaimana untuk solusi untuk menurunkan tingginya hormon kortikosteron pada saat ternak mengalami stres. Yaitu tadi kan ada 4 pemicu stres ya di sini. Ada suhu, kepadatan populasi, bising, dan perubahan rutinitas. Nah, dari keempat hal ini itu harus lebih diperhatikan. Kalau suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi itu bisa distabilkan. Kalau kepadatan populasinya terlalu tinggi berarti untuk kepadatannya sendiri itu harus dikurangi. Nah, kalau bising berarti dari lingkungannya itu harus lebih diperhatikan. Dari mana suara bising tersebut muncul. Nah, mungkin dari hal tersebut bisa dikurangi dan rutinitasnya itu kalau bisa jangan diubah karena dari perubahan rutinitas ini itu ternak dapat dengan mudah mengalami stres begitu. Terima kasih. Apakah diterima, Mbak Renata? Iya. Oke, saya izin masuk buat jawab pertanyaan dari Mbak Indah ya. Untuk suhu optimal peternakan ayam petelur itu sekitar 18 sampai 23, tapi kalau di Indo itu sekitar 29,8 sampai 36,9. Begitu Mbak Indah. Apakah cukup? Cukup. Baik, karena pertanyaan dari kelompok C sudah terjawab semua, mungkin cukup sekian dari kelompok F. Terima kasih sudah mau bergabung dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.